Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Jayat, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Jombang, dengan fasilitator Bapak Subakti MPD dan pengajar praktek saya Ibu Lili Nurhayati SOS MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jaya, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Jombang. Kali ini saya berada di SMK Negeri 3 Jombang, akan melakukan wawancara dengan Bapak Kepala SMK Negeri 3 Jombang terkait dengan tugas saya di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan. Mari. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Mohon maaf waktunya mengganggu sebentar. Terima kasih ya. Ini kebetulan saya ada tugas dari kegiatan guru penggerak ini Bapak, terkait dengan pengambilan keputusan dari modul 3.1. Iya. Bapak bisa berkenan ya? Oke, monggo. Kita lanjutkan saja. Kita perlu wawancara sebentar begitu Bapak nggih? Mungkin ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan. Mungkin yang pertama Bapak, pertanyaannya selama ini kira-kira bagaimana Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di SMK sini Pak? Terima kasih ya. Tidak menutup kemungkinan di setiap lembaga atau institusi itu ada permasalahan atau kasus-kasus ya. Kasus-kasus itu bisa kategorinya dilema etika, bisa rujukan moral. Nah, karena kaitannya dengan nilai, maka kita identifikasinya juga dengan berdasarkan nilai-nilai dasar yang ada pada diri manusia tentunya. Dan itu akan kita cross checkkan gitu. Apakah ini cocok apa enggak dengan ini, dengan katakan nilai kebenaran, ada nggak benar berarti masuk sana. Ternyata ini benar, maka itu jadi dilema etika gitu ya. Terus pada nilai-nilai keadilan, nilai-nilai toleransi, nilai-nilai kasih sayang, tanggung jawab dan sebagainya. Nah, semuanya itu menjadi nilai yang kita pakai dasar untuk mengidentifikasi apakah kasus ini masuk di dilema etika ataukah di bujukan moral. Berarti semua tergantung dari kasus permasalahannya gitu ya Pak. Nanti kita identifikasi dulu gitu ya. Kemudian selama ini bagaimana Bapak untuk menjalankan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan Pak? Ya kita ada beberapa pertimbangan gitu ya. Bahwa hal-hal yang sama-sama benar itu pun juga kadang-kadang juga tidak berjalan seirama ya. Karena itu kan ada beberapa hal yang mempengaruhi. Kalau kita mau mengambil keputusan mana yang akan kita ambil, nah pertimbangan itu ada beberapa hal, diantaranya apakah kasus individual, apakah kasus kelompok, atau ini kaitannya dengan keadilan atau dengan kita harus ada rasa kasihan dalam mengambil keputusan. Itu semuanya bagian-bagian daripada bagaimana kita mengambil
keputusan. Juga masalah waktu, masalah kesetiaan, loyalty dari kawan-kawan kita. Karena kita sebagai pimpinan, maka ya kawan-kawan kita lah itu setidaknya harus ada rasa loyal terhadap nilai kebenaran yang kita tanamkan dalam peraturan-peraturan di sekolah kita. Nah itu saya kira seperti itu. Berarti artinya nanti tetap nilai kebajikan yang terbaik untuk secara umum. Nah ini yang diambil gitu Bapak. Ya sebagai penulisan. Kemudian selanjutnya Pak, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan ini Pak? Karena ini berbicara masalah dilema etika dan rujukan moral, itu menyangkut nilai-nilai, maka tentu kita harus mengenal dulu nilai-nilai yang bertentangan nanti yang mana ini nilai baik, ini tidak baik, sehingga nanti dipakai untuk melakukan sesuatu pada kita, bukan bagi kita gitu. Tapi nilai baik kita harus pilih yang terbaik. Nah itu pada dilema etika. Kemudian juga pada kasus itu kira-kira melibatkan siapa saja dalam hal ini. Itu juga mempengaruhi kita dalam artian bahwa kita menempatkan pihak-pihak yang terlibat itu sesuai dengan posisinya. Artinya apakah itu masalah kesiswaan atau masalah kaitannya dengan para pendidik dan sebagainya. Tentu kita harus bisa menempatkan itu. Dan yang terpenting adalah situasi dan data yang relevan dan akurat terhadap kasus itu, sehingga kita tidak mengambil keputusan dasar opini, dasar ilusi dan sebagainya. Nah baru kita uji nanti, ada uji intuisi kita yang nurani kita mengatakan apa gitu. Nah ini kita cross check pada paradigma apakah benar atau benar salah. Kalau rujukan moral kan benar salah gitu ya. Nah maka di situ ada prinsip-prinsip di mana kita harus mendasarkan pada prinsip itu untuk membuat keputusan, dan kita bisa refleksikan keputusan itu akan membawa hal yang baik yang kita pilih. Berarti ini dicari secara detail terlebih dahulu kira-kira nanti yang mana kira-kira apa masalahnya, kemudian baru ngambil keputusan gitu ya. Oke Bapak. Kemudian selanjutnya hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bapak? Iya. Jadi apapun masalahnya itu kan kita punya dasar aturan di sekolah. Yang pertama tentu itu. Jadi kita berdasarkan peraturan. Apakah itu pengambilan keputusan cepat atau tidak, pertama pada peraturan itu. Kemudian yang kedua, bahwa pengambilan keputusan yang kita lakukan itu nanti harus membawa dampak yang baik setelah keputusan itu kita putuskan. Artinya ending dari keputusan A, ending dari masalah itu kemudian kita eksekusi. Nah berikutnya ini dampaknya harus baik, harus berdampak. Berdampak baik. Kalau tak ada risiko wajar tapi kita minimalisir. Setidaknya bagi mahasiswa itu ada dampak positif. Dan juga perlu kita harus punya care terhadap sesama kita ya. Karena siapapun yang terlibat kalau di sekolah itu pasti salah satu di antara keluarga kita. Maka care itu pasti tetap care peace thinking ya, rasa care, rasa empati kita kepada sesama empati gitu ya. Kemudian hal-hal mungkin yang selama ini merupakan jadikan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang ada ini bagaimana Pak? Ya namanya tantangan itu ya pada saat kita melakukan sesuatu apapun itu ada tantangannya, ada tantangannya. Utamanya kalau mengambil suatu keputusan terhadap masalah. Nah, tentunya mungkin ada tantangan secara nurani kita. Kita condongnya ke sana karena itu mungkin ada hubungan apa? Nah maka itu menjadi tantangan bagi kita untuk uji kita. Apakah sudah sesuai dengan rasa keadilan? Apakah keputusannya hanya karena kasihan saja? Nah itu tantangan bagi kita. Yang kedua juga tantangan pada itu apakah ini nanti akan membawa saya kurang baik terhadap suatu individu atau kelompok? Jadi kasus ini kelompok. Nah nanti menjadi tantangan kita. Apakah nanti dia tetap masih bisa support saya setelah ambil keputusan ini? Nah itu menjadi pertimbangan kita dan tantangan sekaligus bagi kita. Kemudian bagi beberapa pihak yang memang mungkin menimbulkan masalah itu kita bisa melakukan apakah ini karena loyalitasnya yang kurang atau dia hanya membela kebenarannya sendiri gitu lah. Itu kan menjadi trust versus loyalty-nya itu menjadi tantangan bagi dalam mengambil keputusan itu ya.
Kemudian selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam mengambil sebuah penyelesaian kasus di lima etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan permasalahan ini? Proses penyelesaian masalah itu kan tergantung dari masalah itu sendiri sebenarnya. Hasil analisis kita ada masalah, kemudian situasi juga penting, situasi terjadinya masalah itu, ya, sehingga kita tidak bisa melakukan istilahnya penjadwalan secara pasti. Apakah ini harus 2 hari selesai? Ya belum tentu juga. Gitu. Tergantung situasi dan hal-hal yang mendukung penyelesaian itu. Bisa jadi, ini memang perlu waktu, ya sudah, kita kasih waktu yang cukup, barang 1, 2, atau 3 hari. Asal tidak berkaitan langsung dengan yang harus kepentingan hari ini misalnya, gitu ya. Yang asal bisa. Dalam artinya bukan molor, tapi kita ambil kebijakan yang terbaik, keputusan yang terbaik. Ya, itu saya kira itu. Kadang-kala kan memang ini ya Pak ya, sebuah masalah itu tiba-tiba muncul gitu ya, jadi tidak merta-merta sudah dijadwal atau bagaimana, kadang-kala ya harus diselesaikan pada saat itu juga gitu ya. Kalau memang itu dirasa dengan tidak terselesaikannya itu mengganggu proses, maka ya harus hari ini juga kita selesaikan. Oke. Kemudian selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak? Ya, kalau faktor mungkin yang pertama faktor dukungan dari kawan-kawan, kemudian faktor pengalaman itu mempermudah kita ya, karena bukan ada ada rekaman di memori kita bahwa masalah ini solusinya ini, walaupun itu tidak kunci pasti ya, tapi paling tidak pengalaman bisa sebagai pelajaran gitu. Kemudian kalau yang membantu pastilah, walaupun kita itu sebagai pimpinan yang punya otoritas untuk mengambil keputusan, tetapi sebaiknya ya, karena kita pasti juga punya keterbatasan, jadi kita tetap melibatkan kawan kita, terutama yang sehari-hari pasti pengelolaan materi itu atau materi yang menjadi kasus itu, tentang kesiswaan, dengan kesiswaan, dengan kompetensi keahlian, dengan kapro, dengan kawan PK, kawan tata usaha dan semuanya. Jadi akhirnya data yang kita tulis bisa detail gitu, detail dan akurat. Jadi disesuaikan dengan siapa yang ada atau dia yang terlibat. Kalau siswa berarti urusannya dengan wakil kepala sekolah siswaan, mungkin kurikulum juga begitu ya. Mungkin juga bisa kolaborasi. Jadi misalnya kalau anak-anak yang ada kaitannya dengan hubungan di luar juga menyangkut tingkah laku siswa, maka bisa kolaborasi. Ini kesiswaan dan humas harus kita libatkan, kita ajak ngomong supaya lebih komprehensif lah penyelesaian masalah itu. Kemudian selanjutnya Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di lima etika ini Pak? Jadi setiap masalah tentu akan membawa hikmah bagi kita, jadi termasuk juga masalah-masalah yang di lima etika itu, walaupun kelihatannya benar versus benar, tetapi itu mesti membuat kita harus berpikir. Makanya itu kita harus lakukan hal-hal yang secara rasional telah biasa kita lakukan. Kita analisis sampai mendapatkan data yang akurat, kemudian kita identifikasi pihak-pihak yang terlibat itu siapa saja, kemudian juga memprediksikan ending dari keputusan itu kayak apa. Nah, kita mesti prediksi yang hal-hal yang baik, mungkin yang positif, yang positif bagi siswa, utamanya bagi kemajuan peserta didik. Nah, itu harus menjadi landasan kita bahwa apapun yang kita ambil keputusan tentang hal apa saja di lembaga pendidikan, di sekolah, itu harusnya ending baiknya, artinya muaranya untuk kemajuan siswa atau peserta didik. Saya kira demikian. Berarti kalau saya boleh memberikan kesimpulan apa yang kita sampaikan tadi, jadi ini ya Pak ya. Artinya segala permasalahan diidentifikasi terlebih dahulu, kemudian nanti dimusyawarahkan dengan pihak-pihak yang memang kompeten di situ, begitu ya. Dan hasil akhirnya yang penting semua keputusan ini adalah untuk kebaikan atau kebaikannya kemajuannya peserta didik dan lembaga pada umumnya, gitu ya Pak.
Saya terima kasih banyak Bapak atas beritanya ini luar biasa. Kita bisa ilmunya berbagi gitu ya. Mudah-mudahan mohon doanya Pak. Harus lebih baik lagi, sukses selalu Oke. sampai nanti di tahapan Oke. apa etapa terakhir dari guru penggerak. Oke, Selamat. oke. Terima kasih Bapak. Oke. Bareng. Oke, assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jaya, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Jombang. Kali ini saya akan mencoba melakukan wawancara dengan Bapak Kepala SMK Negeri 2 dengan Bapak Abdul Muthalib SPD tentang modul tugas kami modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Oke. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Ngapunten mengganggu waktunya. Oke, terima kasih Pak diberi waktu untuk melakukan wawancara. Oke. Jadi di sini kebetulan saya mendapat tugas dari kegiatan calon guru penggerak Pak untuk menyelesaikan modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin begitu Pak. Oke, jadi dalam hal ini saya nanti akan mencoba melakukan wawancara, mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Oke. Alhamdulillah. Saya dimulai Pak. Oke. Yang pertama Pak, Menjewu, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di SMK 2 ini Pak? Sekali lagi untuk kasus dilema etika itu biasanya itu kan cenderung untuk muncul karena adanya sebuah kepentingan yang tidak sama di antara unsur-unsur yang berada di sekolah. Setelah itu kemudian menjadi sebuah isu yang didiskusikan serta dibicarakan antara pihak-pihak yang terkait atau dengan pihak sekolah atau dengan saya sebagai kepala sekolah. Ya. Dalam menyikapi hal ini, kita pun juga melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang teridentifikasi tersebut untuk diminta keterangan dan pendapat terhadap apa yang menjadi sebuah permasalahan itu, sehingga kita tahu permasalahan yang ada itu baru kita koordinasikan kembali kepada pihak-pihak yang terkait, termasuk dengan saya, dengan Makassar, dengan kesiswaan, dengan yang lainnya. Itu kita samakan, kita duduk bersama, mempertimbangkan ini gunanya adalah untuk meminimalisir pelaksanaan atau hal-hal yang negatif bagi diri kita sendiri. Oh begitu Pak ya. Memang kadangkala ini Pak ya, kasus kalau yang berkaitan dengan D5 itu D5 etika itu kan sama-sama benar itu ya. Jadi dalam menyelesaikannya pun juga perlu pertimbangan yang matang begitu. Jadi begitu. Kemudian yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Ya. Terima kasih. Pengambilan keputusan terkait dengan hal tersebut itu saya lakukan dengan pendekatan komunikasi dan koordinasi. Karena bagaimanapun pemimpin itu harus yaitu menentukan dan pengambilan sebuah keputusan. Akan tetapi referensi dan indikator serta pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan sebuah keputusan itu kan didasarkan unsur-unsur yang ada. Sehingga kami dalam menentukan sebuah kebijakan itu adalah bisa diterima dan bisa dilakukan oleh semua unsur yang ada. Karena ini tadi sudah jenengan katakan bahwa ini adalah baik, sebenarnya ini juga baik, tapi ini juga baik. Sama-sama. Cuma kan perlu sebuah pendekatan yang baik, mungkin bisa dengan kultur agama atau mungkin dengan kultur yang ada di sekolah, dengan pendekatan demikian sehingga mereka itu bisa memahami. Karena ini harus betul-betul kita pahamkan kepada mereka semuanya. Gitu. Oke.
Luar biasa Pak nggih. Jadi memang jadi seorang pemimpin itu bebannya juga posisinya kan ya mau nggak mau harus mengambil keputusan, dan keputusan itu kadang-kadang memang ya sama-sama benar, sama-sama Iya. iya. Jadi kunci utama adalah komunikasi terlebih dahulu ya, dari untuk memastikan itu. Nggih, baik Pak. Selanjutnya Pak, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini Pak? Prosedur yang harus saya lakukan adalah menentukan kasus tersebut berkesesuaian dengan job yang ada atau unit kerja masing-masing. Kemudian melakukan koordinasi dan menjalin komunikasi dengan unsur-unsur yang terkait dalam unit tersebut, dan meminta pandangan-pandangan dari unsur-unsur yang terkait itu kira-kira apa yang harus kita lakukan bersama, sehingga tidak salah langkah dalam menentukan sebuah keputusan. Makanya di sini adalah meskipun saya sebagai leader ini tidak bisa harus memunculkan sepihak saja, tapi kita juga melibatkan berbagai macam unsur. Kalau semuanya sudah sepakat, sarujuk, kita itu lo enjoy. Iya. Tapi kalau keputusan saya yang dijalankan adalah sesuai ego saya, nanti jalannya juga akan terbincang-bincang. Kami tidak menginginkan itu semua. Tapi kita sama-sama menuju bahwa kita itu ingin baik sesuai dengan kita sepakatan bersama bagaimana yang terbaik. Yang terbaik. Artinya lembaga ini kan memang milik semuanya. Ya. Jadi ya tetap semua bertanggung jawab untuk itu begitu ya Pak ya. Jadi artinya di sini setiap masing-masing bidang kegiatan atau apapun selalu ada yang namanya pembagian tugas. Iya. Nah, sehingga nanti akan berperan di situ semua gitu nih. Jadi mungkin kepala sekolah jadi tinggal sebagai pengontrol juga gitu ya. Kami kan sebagai kepalanya gini, oh ya ini dari persoalan gimana sebelum kita kumpulkan kita kami dari satu bentuknya adalah ini gimana ada kesepakatan, oke ya sudah kita jalankan gitu ya. Luar biasa. Kami lanjutkan Bapak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di 5 etika? Dalam hal-hal ini kan kita lihat dulu keputusan itu kan sekali lagi ada yang end-based itu thinking kan kita. Berarti kita berdasarkan kepada hasil akhir ya. Hasil akhir Ada juga yang rules-based thinking, ada yang rules-based thinking itu berbasis pada kepedulian. Nah ini kan juga sekali lagi sangat mirip dan sangat bahwa ini berkesinambungan atau berhimpitan ya. Nah, ini kita harus pahamkan di sana. Kira-kira nanti apa yang harus kita lakukan? Kita pakai basis apa? Andaikan di sini adalah punya sebuah aturan, berarti ya kita menuju ke sana. Oh ini aturan kita jangan sampai ketabrak ini karena adanya ini kan gitu. Kalau kita berdasarkan hasil akhir barangkali dalam sebuah rapat itu adalah akhir-akhirnya ini yang harus kita sesuaikan, tapi jangan sampai menabrak dari apa itu namanya norma-norma yang ada yang sudah kita sepakati bersama. Jadi artinya segala sesuatu yang sudah disepakati bersama ya kita jalankan bareng-bareng supaya semua urusan ini bisa tertuntaskan gitu kira-kira Pak. Selanjutnya Pak, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan sebagai tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di 5 etika? Tantangan kita dalam ini memang itu tadi merubah sebuah pola pikir itu kan tidak bisa seperti mencetak sebuah produk langsung jadi. Kalau kotak jadi kita jadikan segitiga itu bisa, itu kan tidak. Manusia itu tidak sama dengan hal yang itu. Kita perlu adanya sebuah pendekatan, sebuah kultur yang baik untuk memberikan pemahaman bagi Bapak Ibu atau kepada siswa untuk bisa menerima. Ini yang sulit itu kan menerima hasil dari keputusan itu yang sudah kita sepakati bersama.
meskipun tidak terang-terangan ya untuk menjalankan itu berontak saya harus di luar ring saja tidak demikian. Akan tapi memahamkan bahwa ini hasil yang kita sepakati ini agak lama, nggak bisa saat itu juga langsung kita sepakati itu tidak. Di dalam keputusan kesepakatan iya, tapi nggak jelas ini kan masih ada. Jadi artinya kita bukan pemahaman yang secara kalau di dalam ini adalah secara seutuhnya, pemahaman seutuhnya. Kalau dalam agama itu kembali ke jalan yang benar, ke kafah. Artinya kan memang dengan jumlah yang stakeholder sini juga banyak Pak ya. Memang semua juga punya ego masing-masing, kadang kalau untuk menyamakan persepsi ini juga memang kadang berat juga. Perlu banyak ini, dan memang orientasinya adalah untuk kebaikan lembaga, untuk kebaikan murid begitu Pak. Kalau kita nuruti ego ya nggak akan ada selesainya begitu. Oke, kami lanjutkan Pak. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu Pak dalam menyelesaikan sebuah kasus di Lima Etika? Apakah ada yang langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu di dalam menyelesaikannya? Bentuk-bentuk atau prosedur seperti apa yang selama ini Bapak jalankan? Terima kasih. Kalau terjadwal itu kan kami ada pembinaan itu kan terjadwal. Tapi kalau hubungannya dengan dilema etika ini kami tidak menjadwalkan secara rutin. Tidak. Tapi kita lihat kondisi yang ada, permasalahan yang ada. Kita harus mengenali dulu nilai-nilainya ini kayak apa. Masukan juga demikian dari beberapa wakil kepala sekolah, dari wali kelas, dari unsur yang lain, dari TU dan lain sebagainya, kan tetap kami juga melibatkan beliau-beliau semuanya. Jadi tidak bisa kami harus saya jadwalkan. Nah, kalau saya jadwalkan nanti ini segera mendesak kita lakukan sebuah keputusan, yang ini masih bisa ditunda, yang ini harus segera diselesaikan. Itu nggak bisa dijadwalkan sesuai dengan kebutuhan. Jadi artinya untuk permasalahan ini kan juga belum tentu terjadwal, tapi memang tidak ada masalah. Jadi sehingga posisinya tiba-tiba kan begitu ya. Kemudian mungkin perlu dilakukan yang sekiranya urgensi mungkin didahulukan. Mungkin kalau yang sekiranya ini mungkin bisa ditunda dahulu dan sebagainya. Itu Pak. Kami lanjutkan Bapak. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan Pak dalam kasus-kasus di Lima Etika ini? Dalam keputusan ini, alhamdulillah teman-teman itu semuanya kan sudah saya rujuk. Selanjutnya di sini itu adalah semuanya visi misi yang ada di sekolah ini sudah sepakat, karena itu pun juga sudah kita sepakati bersama visi misi. Satu adalah itu yang mendukung, sehingga dalam suatu permasalahan ngajunya kan sama, yaitu kepada kepentingan yang ada di sekolah, yaitu mencapai sebuah visi misi. Nah, di situ teman-teman sudah memahami, teman-teman bisa memahami hal yang harus dilakukan, karena sudah satu visi ya gitu. Tapi kalau mereka yang tidak tahu dari awal itu kan itu kesulitan seperti kendala Jadi kalau hal yang berhubungan dengan peningkatan atau kami memberikan sebuah kebijakan atau keputusan akhir, mereka sudah punya sebuah kesepakatan, mereka juga paham. Dan tidak ada yang ABC tadi, karena tadi sudah punya komitmen bersama, tujuan yang sudah kita lakukan di visi misi, sehingga Bapak Ibu guru atau unsur-unsur yang lain termasuk dari warga, dari TU, dari warga masyarakat, SMK 2, komite itu nggak ada sebuah kendala yang signifikan, tapi sangat mendukung.
Kalau mungkin boleh saya gambarkan begini Pak ya. Jadi di SMK 2 ini tertinggi adalah visi ya. Nah, kemudian visi ini sekolah ini mau dibawa kemana itu tergantung dari visi ini Pak ya. Kemudian di breakdown dari kepala sekolah turun ke Wakasek dan seterusnya, sehingga semuanya bisa bekerja dengan pedoman visinya ini sekolah mau dibawa kemana. Sehingga kalau bisa memahami itu semua, insya Allah juga lebih enak gitu ya Pak ya. Mungkin luar banyak sekali Pak. Selanjutnya Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di 5 etika ini Pak? Terima kasih. Di dilema etika itu memang pasti terjadi. Setiap kegiatan, setiap organisasi, setiap sebuah perkumpulan pasti terjadi ini dilema etika. Apa yang saya sampaikan di sini adalah yang saya inginkan atau yang dapat saya petik dalam ini adalah sebuah pemikiran yang sangat cemerlang, mempertimbangkan kemaslahatan, mempertimbangkan kebaikan, mempertimbangkan sebuah keputusan yang adil sehingga mereka itu bisa diterima oleh semua keseluruhan dari organisasi tersebut. Kalau di sini ya bagi semua keluarga besar SMK 2. Ini karena mereka semuanya sudah paham bahwa sebuah satu sama yang lain atau orang satu dengan yang lain pasti mempunyai sebuah pemikiran yang berbeda. Sebenarnya ini mesti ada. Maka ini harus betul-betul kita harus betul-betul sebuah mengambil kebijakan ini ya tidak bisa dengan ego, akan tapi kita lihat bahwa ini adalah kepentingan bersama. Kita lihat bahwa ini adalah keputusan kita bersama. Kita lihat bahwa ini adalah untuk anak bangsa. Jadi memang sebuah lembaga itu kalau nuruti ego itu yang jelas nggak ada penyelesaiannya begitu Pak ya. Jadi intinya muaranya adalah yang penting itu untuk kepentingan bersama. Lebih-lebih ini nanti yang paling utama lagi adalah untuk kepentingan murid Pak ya gitu. Saya terima kasih banyak loh Pak. Jika merepotkan panjenengan sudah luar biasa, banyak sekali beberapa ilmu informasi yang Bapak berikan. Oke, sampun terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Arang Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Demikian penyajian dari saya. Salam bahagia dan salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.